Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Elasari dengan NIM 24042024. Di sini saya akan melakukan tanya jawab mengenai materi 10 mata kuliah Sistem Informasi Administrasi dengan rekan saya sebagai penanya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana perbedaan tujuan layanan antara web pemerintah dan web swasta mempengaruhi kualitas informasi, tampilan, dan juga pengalaman pengguna. Web pemerintah itu fokus pada informasi dan layanan publik sehingga tampilannya lebih formal dan fungsional. Sedangkan web swasta berorientasi pada bisnis sehingga lebih interaktif, menarik, dan mengutamakan kenyamanan pengguna. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana tuntutan transparansi pada web pemerintah mempengaruhi struktur menu, penyajian data, dan prioritas fiturnya dibandingkan dengan web swasta? Karena tuntunan transparansi, web pemerintah itu harus menyajikan menu yang jelas, data terbuka, prosedur layanan, serta dokumen resmi. Fokus fiturnya yaitu pada akses informasi, bukan promosi seperti web swasta. Baik, kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana sistem informasi manajemen perizinan terpadu dapat mempersingkat birokrasi dan juga mengurangi potensi korupsi ataupun pungli di daerah? SIM perizinan terpadu memotong alur manual, mengurangi tatap muka, dan juga mengotomatiskan proses dan merekam semua tahapan secara digital sehingga birokrasi lebih singkat dan peluang pungli berkurang. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu apa saja hambatan dalam penerapan SIM perizinan terpadu dan strategi apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan integrasi sistem? Untuk hambatannya yaitu mungkin sumber daya manusianya kurang siap, infrastrukturnya lemah, sistem tidak terhubung, dan resistensi pegawai. Dan untuk strateginya mungkin melakukan pelatihan, peningkatan jaringan, integrasi lintas instansi, serta pengawasan berbasis digital. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sistem informasi manajemen perizinan terpadu berpengaruh kepada kepuasan masyarakat terhadap layanan publik? Sistem informasi manajemen itu meningkatkan kepuasan masyarakat karena layanannya lebih cepat, transparan, mudah diakses, dan serta mengurangi waktu dan biaya pengurusan, sehingga mungkin masyarakat lebih puas ya karena adanya SIM ini. Baik, kita ke pertanyaan yang keenam, yaitu bagaimana sistem informasi manajemen pendidikan dapat meningkatkan tata kelola akademik dan juga mempercepat administrasi mahasiswa? Sistem informasi manajemen pendidikan yaitu mempercepat kita kayak dalam hal pengurusan KRS, kita menggunakan web yang dimana WP itu ada portal, yaitu di sana kita bisa mengisi KRS, melihat nilai, dan juga melihat seberapa UKT kita. Jadi di sana itu ada pelaporannya sehingga tata kelola akademik itu lebih teratur, akurat, dan efisien. Baik, kita ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu apa risiko jika data akademik tidak terintegrasi dalam SIM pendidikan dan bagaimana dampaknya bagi pengambilan keputusan institusi? Risiko datanya yang tidak terintegrasi itu mungkin datanya terjadi kayak data ganda, terus kayak kesalahan nilai, keterlambatan laporan, dan keputusannya tidak akurat. Jadi dampaknya adalah layanan akademik terganggu dan kualitas manajemen menurun. Baik, kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dapat mempercepat inovasi dan meningkatkan efektivitas SIM dalam layanan publik? Kolaborasi antara pemerintah, kampus, swasta mempercepat inovasi teknologi, memperkuat SDM, dan menghasilkan sistem informasi yang lebih efektif, modern, dan sesuai dengan kebutuhan layanan publik. Baik, itu saja sesi tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.